Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana Taswin dari Prodi Kewirausahaan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Zaman Kejayaan Islam di Bidang Ipteks, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni. Perkembangan Islam dimulai dari saat Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Islam tidak hanya berkembang di Madinah, tetapi sudah berkembang ke seluruh negara-negara di Jazirah Arab dan sekitarnya. Sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa kekhalifahan. Adapun puncak perkembangan Islam, terutama di bidang ipteks, terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Montgomery Watt W. dalam bukunya tentang kejayaan Islam tahun 1990 menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Dia mengatakan bahwa Islam bisa mencapai zaman kejayaannya karena Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Sejarah singkat Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena pendirian kekhalifahan ini tidak lepas dari sosok paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, dan khalifahnya adalah merupakan keturunannya. Menggantikan kekuasaan Daulah Umayyah yang berkuasa selama 92 tahun atau 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung selama 5 abad lamanya, yaitu tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, yang berpusat di Baghdad, Irak. Dan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi sampai 915 Hijriah atau 1517 Masehi berpusat di Andalusia, Spanyol. Adapun khalifah pertama adalah Abdul Abbas Asy-Syafa yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Selama 5 abad berkuasa, Daulah Abbasiyah telah dipimpin oleh 37 khalifah, dan khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tasim yang berkuasa pada tahun 656 Hijriah sampai 1258 Masehi, dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan atau cucu dari Genghis Khan. Kemudian pusat pemerintahan berpindah ke Andalusia sampai tahun 915 Hijriah atau 1517 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang telah menggantarkan Daulah Abbasiyah ke puncak kejayaannya yaitu Abu Abbas As-Safa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mu'tasim, Al-Watsiq. Kejayaan Daulah Abbasiyah dimulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watsiq Billah tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Masa tersebut bisa dikatakan sebagai zaman keemasan dan kejayaan Islam, karena Islam benar-benar menguasai segala bidang kehidupan termasuk ipteks. Kota Baghdad yang menjadi ibu kota negara dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, baik kekuasaan, politik, sosial, ekonomi, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain, benar-benar menjadi pusat peradaban dunia.
Kota Baghdad merupakan kota terbuka bagi semua bangsa dengan berbagai latar belakang agama dan keyakinan, sehingga Baghdad menjadi kota internasional yang sangat ramai, tempat berkumpul dari berbagai bangsa seperti Arab, Turki, Persia, Romawi, Kipti, dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah. Ilmu berkembang pesat pada masa Khalifah Abu Ja'far Harun ar-Rasyid al-Ma'mun dan al-Mahdi. Buku-buku dari berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, filsafat, kimia, ilmu alam, matematika, dan lain-lain banyak diterjemahkan dari bahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India ke dalam bahasa Arab sehingga bisa dipelajari dengan baik. Ilmu berkembang pesat pada masa Khalifah Abu Ja'far Harun ar-Rasyid al-Ma'mun dan al-Mahdi. Buku-buku dari berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, filsafat, kimia, ilmu alam, matematika, dan lain-lain banyak diterjemahkan dari bahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India ke dalam bahasa Arab sehingga bisa dipelajari dengan baik. Khalifah Harun ar-Rasyid benar-benar sangat perhatian dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dengan mendorong dan memberikan motivasi pada umat Islam untuk senantiasa mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan semua orang bisa mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri umumnya adalah ulama, mencintai ilmu, menghormati orang berilmu, memuliakan ilmu, sehingga memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh umat Islam untuk belajar dan mengembangkan ilmu. Hasil perkembangan ilmu masa Daulah Abbasiyah yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi lagi yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari lahir di Bukhara 194 Hijriah di Baghdad. Kitabnya Sahih Bukhari. Imam Muslim wafat tahun 216 Hijriah di Naisabur. Kitabnya Sahih Muslim. Ilmu fikih terbagi Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas meninggal di Hijaz pada tahun 170 Hijriah atau 788 Masehi. Penyusun Madrasah Maliki. Imam Syafi'i, nama lengkapnya Muhammad bin Idris Syafi'i, 204 sampai 150 Hijriah atau 802 sampai 767 Masehi. Penyusun Mazhab Syafi'i. Imam Hambali 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855 Masehi. Penyusun Mazhab Hambali. Ilmu tafsir. Abu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Qur'anul Azim sebanyak 30 juz. Abu Muslim Muhammad bin Bah Isfahani atau Mutazilah, tafsirnya berjumlah 14 jilid. Filsafat. Al-Kindi 185 sampai 252 Hijriah atau 805 sampai 873 Masehi. Terkenal dengan sebutan filosof Arab, bukan hanya ahli filsafat tetapi juga ahli ilmu matematika, astronomi, farmakologi dan sebagainya. Ibnu Rusyid
Lahir di Cordova 250 Hijriah sampai Hijriah atau 1126 Masehi sampai 675 Hijriah sampai 1197 Masehi. Dia dikenal di Eropa dengan nama Averroes, ahli filsafat yang dikenal dengan sebutan Bapak Rasionalisme. Matematika. Al-Khawarizmi 194 sampai 266 Hijriah. Buku Al-Jabar dan menemukan Aika 4, keilmuan hukum 11 angka 0. Al-Khawarizmi 194 sampai 266 Hijriah, buku Al-Jabar dan menemukan Aika 4, keilmuan atau keilmuan hukum 11 angka 0. Al-Farabi 180 sampai 260 Hijriah atau 780 sampai 863 Masehi, banyak menulis buku tentang logika, matematika, fisika, metafisika, kimia, etika, dan sebagainya. Dia diberi gelar guru besar kedua setelah Aristoteles yang menjadi guru besar pertama. Selanjutnya kedokteran. Ibnu Sina atau Abdullah bin Sina 370 sampai 480 Hijriah atau 980 sampai 1060 Masehi. Di Eropa dikenal dengan nama Avicenna, seorang dokter di kota Hamasan, Persia yang aktif mengadakan penelitian tentang berbagai macam jenis penyakit. Di samping Dr. Ibnu Sina juga dikenal sebagai ahli fisika dan ahli jiwa. Karyanya lebih dari 200 judul buku antara lain As-Shifa Al-Qanun atau Canon of Medicine. Dengan ketinggian akhlak dibarengi dengan pengusahaan ipteks Islam menaklukkan Spanyol atau Andalusia dan berkuasa selama kurang lebih 5 abad lamanya, sehingga Spanyol menjadi negara Islam yang maju di segala bidang. Sementara pada saat itu negara-negara Eropa lainnya masih terbelakang dan dalam masa kegelapan. Spanyol menjadi pusat ilmu pengetahuan karena pada masa itu para penguasa menganggap bahwa ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Maka para khalifah memberikan keleluasan dan kebebasan berpikir yang seluas-luasnya untuk perkembangan dan kemajuan ipteks, sehingga tercipta puncak kemajuan ipteks yang luar biasa. Adapun peninggalan sejarah, banyaknya peninggalan sejarah seperti Masjid Biru Blue Mosque di Ankara, Turki, Masjid Agung di Cordoba, dan Istana Alhambra di Sevilla, Spanyol, menunjukkan bukti kecanggihan ipteks masa lalu. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.